Hilal pada sore hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Mutoha Arkanudin selaku Ketua dari Badan Ruqyat Hilal. Bisa disampaikan Pak, posisi hilal saat ini bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pengamatan dari pos observasi bulan Syekh Belabelu ini, kita kecuali dari Kanwil Kementerian Agama yang telah menyiapkan observatorium dengan teleskopnya, juga kita di backup oleh teman-teman dari antara lain BMKG, kemudian dari Lembaga Falakiyah PCNU Bantul, dan juga dari para aktivis-aktivis Ruqyat Hilal yang lain yang kini sudah memadati juga di anjungan observasi ini. Kita masih menunggu matahari terbenam karena kita nanti sampai pukul 17:40 baru kita bisa melakukan Ruqyatul Hilal saat setelah matahari terbenam. Dan untuk hari ini berdasarkan hasil hisab yang kita lakukan, ketinggian hilal dari lokasi markas ya pos observasi bulan Syekh Belabelu ini untuk tinggi hilal sudah mencapai angka 6 derajat seperempat ya, jadi 6 derajat 15 menit itu ketinggiannya, dengan elongasi jarak dari matahari ke bulan itu sekitar 8 derajat 45 menit atau sekitar 8,7 derajat, jadi udah cukup memenuhi syarat untuk hilal sebetulnya bisa terlihat sore hari ini dari lokasi kita, baik itu menggunakan peralatan teleskop maupun binokuler. Untuk mata telanjang memang kalau cuaca tidak benar-benar perfect ya sempurna, kita nampaknya cukup kesulitan karena masih kecilnya angka ya yang kita harapkan bisa hilal nanti bisa terlihat. Tapi dengan menggunakan teleskop dan binokuler, insya Allah kalau nanti cuaca memungkinkan, potensi keterlihatan hilal sudah masuk wilayah batas bisa diamati. Karena secara kriteria juga yang mensyaratkan hilal baru bisa terlihat pada tinggi 3 dengan elongasi 6,4 ini sudah memenuhi syarat. Baik, terima kasih Pak Mutoha atas waktunya. Itu tadi David dan juga pemirsa perbincangan saya bersama Ketua Badan Hisab Ruqyat yang mengatakan bahwa pemantauan hilal sementara ini sudah mencapai 6 derajat. Namun pada sore hari ini nanti tepat pukul 18, maksud kami adalah 17.40 hingga pukul 18.00 kita akan amati bersama apakah nantinya hilal akan terlihat dari wilayah pos observasi bulan Syekh Belabelu ini. Kita nantikan bersama-sama. Demikian laporan sementara dari Bantul, saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Oke, dari Bantul kita akan melihat bagaimana pantauan hilal bersama rekan kami Oki Arisandi di Surabaya. Oki, seperti apa situasi pantauan hilal di sana, Oki? Ya, selamat sore pemirsa. Proses pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah di Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, persiapan masih terus dilakukan karena seyogianya pantau hilal nanti akan baru dilakukan di atas pukul 5 sore. Pun demikian, tadi ba'da asar atau setelah pukul 3 sore, persiapan-persiapan akhir telah dilakukan oleh Lembaga Falakiyah NU, khususnya di wilayah Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mulai dari melakukan sejumlah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melihat bulan baru atau hilal guna menentukan apakah esok akan menjadi tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Namun meskipun memang sekarang masih belum dilakukan proses pantau hilal, tapi sejumlah aktivitas terus dilakukan. Tadi telah dibuka oleh Istighosa, lalu saat ini sesaat lagi akan ada satu pemberian materi terkait dengan bagaimana proses pemberian pemahaman kepada masyarakat yang hadir di sini di Bukit Condro Dipo untuk mengetahui kriteria dari bulan baru itu seperti apa, di ketinggian berapa, dan bagaimana bulan itu bisa dikatakan sebagai penentuan bulan baru khususnya untuk 1 Syawal 1445 Hijriah. Memang salah satu kondisi tantangan yang menjadi satu hal perlu diperhatikan oleh kawan-kawan dari Lembaga Falakiyah NU adalah terkait dengan kondisi cuaca. Kalau kita lihat pemirsa, memang sejak pagi hingga
tadi sore hari kondisi cuaca di Jawa Timur, khususnya di sekitar Kabupaten Gresik dan sekitarnya cenderung hujan dan juga mendung. Namun tadi pada asar cuaca sudah mulai cerah meskipun masih berawan, sehingga memang ini menjadi salah satu tantangan bagi kawan-kawan Rukyatul Hilal yang melihat bulan baru untuk bisa lebih teliti bagaimana mereka apakah nanti bulan terlihat atau tidak. Karena setelah nanti proses pemantauan hilal dilakukan, masing-masing petugas ini akan diambil sumpahnya atas hasil yang mereka laporkan kepada kawan-kawan nanti untuk bisa disampaikan kepada Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Timur, dan nanti akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan salah satu bahan dasar penentuan sidang isbat apakah esok hari kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau tidak. Kalau kita lihat pemirsa, memang Bukit Condro Dipo Gresik ini berada di ketinggian 120 meter di atas permukaan laut dan menjadi satu di antara 30 titik pantau hilal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Timur. Karakteristik dari Bukit Condro Dipo sendiri adalah di mana di atas bukit, di atas perbukitan di Kabupaten Gresik. Sementara kalau kita lihat beberapa titik lain di Jawa Timur, ada beberapa karakteristik unik seperti di garis-garis pantai. Kalau kita lihat ada di Lamongan, ada di Pacitan, ada di Banyuwangi, ataupun gedung-gedung tinggi seperti di Surabaya atau juga ada di Pamekasan, Madura, yang mana memang memiliki gedung-gedung tinggi untuk bisa dilakukan proses pemantauan hilal di sana. Saya kembalikan ke studio.